Hai hai hai, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita yaitu belajar lagi ya. Ibu harapkan kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, agar kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah anak-anak, hari ini adalah hari Senin tanggal 15 Maret 2021. Kita yaitu tema 7, kebersamaanku, subtema 1, kebersamaanku di rumah, pembelajaran 1 dan 2. Mata pelajaran kita pada pagi hari ini adalah bahasa Indonesia. Tolong ikuti pembelajaran dengan baik. Di sini bisa kalian lihat di halaman 5, di sini adalah kebersamaan di rumah Siti. Nah, Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu Ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, Ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Nah, ceritanya di sini anak-anak, yaitu Ayah Siti ini senang mendongeng ya. Di sini Siti ini yaitu senang sekali kalau mendengar ayahnya mendongeng ya. Nah, berarti hari ini kita yaitu belajarnya tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang dongeng. Nah, sebelum Ibu memperlihatkan kalian dongeng yang sudah dibacakan oleh Ayah Siti, sekarang Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang dongeng tersebut. Sekarang kalian lihat di papan tulis. Nah anak-anak, dongeng itu adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Nah, salah satu contoh dongeng adalah fabel, yaitu cerita yang tokohnya hewan atau binatang. Nah, ini cerita yang diceritakan oleh Ayah Siti ini yaitu contoh dongeng yang bersifat fabel ya, yaitu yang di dalam isi ceritanya tersebut yaitu tokohnya adalah hewan atau binatang. Nah, ciri-ciri fabel tersebut yaitu yang pertama menggunakan hewan sebagai tokoh cerita, misalkan si kancil atau ular dan tikus ya. Nah, itu adalah hewan sebagai tokoh cerita tersebut. Nah, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Misalnya karakternya itu hewannya ini cerdik ataupun dia baik. Nah, ada juga yaitu memiliki karakter yang sifatnya itu buruk ya, seperti kita manusia ya. Tetapi hewan tersebut yaitu yang dia memiliki karakter ini, dia kalau dalam kenyataannya yaitu sesama hewan itu bisa saling memakan ya, bisa saling memakan. Tetapi di dalam cerita Ayah Siti tersebut, kalau sesama hewan itu harus akur, tidak saling memakan ya, seperti kita manusia. Nah, yang ketiga yaitu memiliki alur cerita. Ini harus memiliki alur cerita yang jelas dari awal sampai akhir cerita. Nah, di dalam dongeng fabel tersebut juga memiliki pesan-pesan kebaikan dalam ceritanya ya. Nah, dongeng yang dibacakan oleh Ayah Siti tadi yaitu di dalam ceritanya dia memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam cerita tersebut ya. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri fabel. Sekarang coba kalian lihat lagi di papan tulis ya. Nah, di papan tulis tersebut yaitu setiap di dalam dongeng itu ada unsur-unsurnya. Yaitu yang pertama ada yang namanya adalah tokoh. Tokoh adalah tokoh yang berperan di dalam cerita tersebut ya, misalkan anjing dalam cerita tersebut ataupun tikus ya, itu yang dinamakan tokoh yang berperan. Nah, ada juga bagian B-nya adalah latar. Latar adalah tempat terjadinya dongeng ya, tempat terjadinya dongeng. Yang ketiga adalah watak, sifat dari masing-masing tokoh di dalam dongeng. Nah, sifatnya tadi ada sifat yang baik, sifat yang cerdik, sifat yang tidak baik. Bagian D adalah
di dalam amanat tersebut ada pesan. Pesan dalam sebuah cerita atau dongeng. Nah, ini adalah yang berisi pesan-pesan yang baik ya. Pesan-pesan kebaikan di dalam cerita tersebut. Nah, ini tadi sudah Ibu jelaskan apa itu artinya dongeng. Apa itu ciri-ciri fabel dan unsur-unsur yang ada di dalam dongeng tersebut. Sekarang anak-anak kalian buka dongengnya itu ada di pembelajaran 2. Ada di halaman 17. Nah, di sini ada dongeng yang fabel ya, yang dia itu perannya yaitu sebagai pencerita, yaitu ceritanya ini yaitu berperan tokohnya itu sebagai ular dan tikus. Itu adalah cerita yang dibacakan oleh Ayah Siti tadi, yaitu tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Nah, di situ ada ceritanya halaman 17 sampai halaman 19. Nah, tokoh tadi itu yang berperan di dalam cerita. Nah, tokoh yang berperan di dalam cerita tadi adalah si ular dan tikus seperti yang ada di dalam dongeng. Nah, ingat ciri-ciri fabel tadi, dia memiliki alur cerita. Ya, memiliki alur cerita yaitu alurnya dari awal dia menceritakan sampai akhir. Nah, di sini juga dia memiliki pesan-pesan kebaikan ya. Nah, memiliki pesan-pesan kebaikan. Nah, di sini anak-anak ceritanya ini si ular ini ingin memangsa tikus ya, tetapi si tikus ini yaitu menasihati si ular kalau kita ini tidak bisa hidup sendiri ya, kalau sama hewan itu tidak bisa hidup sendiri, kata si tikus ya. Tikus ini mengajak si ular ini agar bisa berteman dan tentunya bisa untuk mencari makan bersama. Nah, kalau mereka berdua betul berteman, mereka yaitu akan menyenangkan ya, daripada nantinya setelah si ular ini memangsa si tikus. Jadi si tikus ini yaitu menasihati si ular agar dia tidak dimangsa. Nah, di situ ya ceritanya si tikus ini memaafkan si ular yang ingin memangsa si tikus tadi, dan mereka pun tersenyum bahagia. Nah, jadi anak-anak kalau sesama manusia, sesama hewan itu tidak bisa hidup sendiri ya. Contohnya kalian juga, kalian tidak bisa hidup sendiri tanpa teman, tanpa keluarga. Jadi pesannya di dalam cerita tersebut, kita yaitu harus saling menyayangi ya, sesama teman, sesama keluarga. Jadi tidak ada pertengkaran di dalam hal tersebut. Nah, itu tadi adalah siswa yang akan membacakan nanti kita ya. Kalian akan membacakan teks ular dan tikus tersebut ya, biar kalian mengetahui alur dari cerita tersebut. Sekarang halaman 20 silahkan kalian buka. Di situ kalian yaitu membacakan dongeng tersebut berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagikan di dalam video pembelajaran ya. Di dalam pada saat kita video call, di situ kan ada 3 kelompok. Nanti di dalam 3 kelompok tersebut kalian membacakan dongeng tersebut, yaitu siapa yang sebagai pencerita, siapa yang sebagai ular, siapa yang sebagai tikus. Nanti kita bagikan pada saat kita video call ya. Nah, kiranya itu saja pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga kalian mengerti dan memahami. Selamat pagi, terima kasih.